Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Today dan kami masih membahas mengenai otonomi khusus Papua dan kita akan langsung kembali bertanya kepada Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka terkait dengan tata kelola dari Otsus Papua ini sebetulnya seperti apa, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Iya, terima kasih. Pemirsa, perlu kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Papua Selatan tentang historis daripada lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus, beberapa fase yang sudah dilalui oleh pemerintah di Papua mengikuti perkembangan fase pemerintahan, baik dari masa kemerdekaan kemudian sampai dengan Orde Lama, Orde Baru, sampai di zaman reformasi. Jadi sebenarnya Undang-Undang Otonomi Khusus ini mendapatkan alam demokrasi di ruang reformasi. Disinilah kemudian pemerintah daerah merasa bahwa wah ini harus dilihat ini. Jadi lebih banyak waktu itu muncul aspirasi dari masyarakat itu tentang masalah HAM ya di Papua, sehingga pada saat reformasi itu kemudian disusunlah regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, oleh tim sekian sampai tim 100, dan ya itu perjalanan sampai dengan titiknya kita mendapatkan sebuah landasan konstitusi. Tentunya kita menyadari Pak, tadi sudah sampaikan dari sisi geografis, kemudian dari sisi demografi penduduknya. Ya, geografis ini memang sangat menantang di Papua Pak. Dengan tingkat jangkauan ya kalau kita boleh katakan Pulau Papua berapa kali, 3 kali ya daripada Pulau Jawa. Dengan tingkat kesulitan apalagi transportasi jalan yang belum terhubung. Semua daerah di Papua harus terhubung dengan pesawat udara. Dan ya banyaklah kendala di Papua, dan memang kemudian diberikan perhatian khusus oleh pemerintah pusat sebagaimana sudah disampaikan pada zamannya Pak Gus Dur, Presiden, kemudian Ibu Megawati menetapkan undang-undang itu. Jadi ya ini dari sisi historisnya kita paham itu. Kemudian dalam implementasinya Pak, ini harus dikerjakan oleh pemerintah. Notabene ya kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah sendiri dengan tingkat kesulitan seperti itu, SDM yang belum siap, ya kita jujur akui, tata kelola otonomi khusus dengan satu gubernur harus melihat 29 provinsi. Sementara ya 29 kabupaten pada saat itu plus dengan Papua Barat. Nah itu tambah berapa kabupaten, satu dana otonomi khusus kemudian dibagi 2 Pak. Harus melihat tata kelolanya. Wah betapa ribetnya Pak. Jadi syarat salurnya itu baru saya menyadari. Itu ada sekitar satu kabupaten saja harus menyelesaikan sampai 600 item. 600 item satu kabupaten untuk bagaimana kita mengeluarkan dana otonomi khusus itu Pak. Jadi memang saya lihat tata kelolanya di masa 2001 sampai dengan 20 tahun ini betapa beratnya, dan memang itu sangat dirasakan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan saya jadi wamen 1 tahun kemudian saya coba melihat tata kelola ini, dan memang berat Pak dari sisi tata kelolanya. Ya, berat sekali. Bagaimana teman-teman harus di daerah harus siapkan bersejumlah dokumen syarat salurnya, berat amat. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan setelah saya jadi wamen, kemudian kami coba mendorong pemerintah daerah. Syukur sekali di 2025 tanpa satupun daerah sudah bisa merealisasikan dana itu 100%. Itu baru pertama kali terjadi dalam sepanjang sejarah 20 tahun. Dan sekarang kami lagi dorong terus harus menyiapkan syarat salur, kemudian kita juga harus menyiapkan RAB-nya dan seterusnya. Sampai dengan hari ini puji Tuhan hampir sudah 17 provinsi sudah selesai, dan kami sudah dorong terus Februari ini sudah selesai. Mudah-mudahan
dari sisi tata kelola ini akan kami benahi terus. Kembali lagi terkait dengan impact-nya, bagaimana masyarakat sebagai sasaran penerimanya mendapat atau tidak. Ini kita ini sebenarnya kita sudah punya data orang asli Papua berbasis KTP elektronik sudah ada nih, dan itu pernah kita lakukan, Pak. Tinggal nanti kita akan benahi terus dari sisi tata kelola dulu, kemudian sistem yang ada di kementerian dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah sekarang terintegrasi, sudah lebih gampang lagi kita pantau, dan mudah-mudahan kita akan terus maju melakukan pembenahan di tata kelola dan otonomi khusus, termasuk plus dengan memberikan peluang kepada orang asli Papua di bidang politik, lain-lain, semuanya lah begitu. Jadi di fase ini, di tahap 2 ini ya kami harapkan ada sedikit perbaikan-perbaikan yang sementara lagi terprogres. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wamen. Sekarang saya ke Pak Felix terlebih dahulu. Pak Felix, mungkin tanggapan seperti apa sebagai sebuah badan yang menjadi pejebatan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan afirmasi ini. Apakah memang betul-betul 100% dikatakan ini sudah berlangsung, terus juga komunikasinya seperti apa, termasuk salah satunya mungkin pandangan Anda sebagai badan melihat bahwa sebetulnya ada sejumlah kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah kita yang apakah itu terbilang cukup pro juga mendukung warga Papua atau orang asli Papua seperti MBG dan lain-lain. Iya, terima kasih. Tentu dengan payung otonomi khusus, ini kan kita kategorinya desentralisasi asimetris. Dan desentralisasi ini kan beberapa provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih khusus dalam konteks desentralisasi secara luas antara hubungan pusat dan daerah. Tapi kita bersyukur dengan asimetrik ini kita bisa mengelola yang tadi disampaikan oleh Bu Wamen, Pak Gubernur Papua Selatan, bahwa memang ada kerangka besarnya. Tapi yang memang menjadi pekerjaan rumah kita adalah mengelola tata kelola ini antara desain tapi juga antara implementasi. Dari sisi kita komite dengan kehadiran komite yang dibentuk oleh Bapak Presiden 8 Oktober 2025 ini, kami hari-hari ini terus melakukan beberapa clustering agenda strategis yang harus kita kelola. Pertama adalah tentu dengan pemerintahan era Bapak Presiden Prabowo, kita melihat visi Astacita. Ada 8 agenda besar, ada 17 program hasil terbaik cepat atau quick wins yang kita bagaimana penerapannya dalam konteks Papua di 6 provinsi ini. Sehingga ini kami lagi pengelompokan semua agenda, program, cara pendekatan, pilihan-pilihan lokasi prioritas yang kami lagi melihat, dan kami sampaikan bersama Bu Wamen, Pak Gubernur juga hadir di Istana 16 Desember 2025, kami sampaikan bahwa harus membuat Astacita Rasa Papua, yang kontekstual Papua. Nanti kita bisa jabarkan, nanti Pak Gubernur mungkin akan jabarkan beberapa poin penting. Peran gereja dalam konteks MBG misalnya, koperasi-koperasi mama-mama di berbagai pelosok, ya peran dari sekolah dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kita clustering beberapa program prioritas nasional, kemudian beberapa agenda prioritasnya kementerian yang ada di dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah 2025-2029 di era Bapak Presiden Prabowo. Itu ada bab tentang percepatan pembangunan Papua, bab Papua, memberikan tematik pada 6 provinsi di tanah pulau Papua, sehingga kita ada lagi petakan mana yang prioritas besar seperti Trans Papua, kemudian pengembangan kawasan ekonomi khusus, ya, pengembangan sentra pangan, kawasan sentra produksi pangan KSPP di Papua Selatan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kita lagi melihat adalah hari ini hadir peraturan Presiden tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029. Jadi itu ada Papua Sehat, kemudian ada Papua Cerdas dan Papua Produktif. Dan terakhir adalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, Papua Damai. Kita lagi mencari bentuk formula yang tepat dalam konteks penyelesaian resolusi konflik dalam pandangan rencana induk pembangunan Papua 2022-2041 maupun 5 tahun ini, Perpres yang terakhir rencana aksi 5 tahun ini, itu yang kita sebut namanya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Perdamaian
melalui pembangunan, peace through development. Itu pendekatan yang hari ini kami pemerintah pusat kita bahwa penyelesaian perdamaian ini kan akar persoalannya kesejahteraan, keadilan, sehingga mari kita penekanan pada dalam konteks pembangunan. Baik. Pembangunan melalui perdamaian melalui pembangunan. Itu yang menjadi hari ini misi dari Komite Eksekutif Papua. Baik, terima kasih Pak Felix. Asta Citra Rasa Papua. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengkonfirmasi langsung sebetulnya dari pemerintah daerah, Pak Gubernur, untuk Papua Selatan sendiri seperti apa sebetulnya? Tadi memang sudah disampaikan oleh Ibu Amen sejumlah kendala-kendala, salah satunya tata kelola, lalu juga kondisi geografi yang kemana-mana harus menggunakan pesawat. Mungkin dari kacamata Anda, apakah ada kendala-kendala lainnya bisa dijabarkan? Dan juga mungkin apakah untuk sektor-sektor dibutuhkan memang hanya pendidikan dan kesehatan yang perlu diutamakan, mengingat memang dari revisi undang-undang terakhir ini kan banyak kebijakan yang mengarah ke arah sana, atau ada sektor lain yang lebih dibutuhkan? Baik, terima kasih. Sebelum ke sana mungkin saya ingin jelaskan sedikit perbedaan konstitusi dengan undang-undang dulu. Jadi sebuah negara itu dibentuk, didirikan dan diikat itu dengan konstitusi, bukan dengan undang-undang. Jadi undang-undang itu dia hanya mengatur tentang urusan tertentu saja. Misalnya kalau undang-undang TNI, dia hanya atur urusan tentang TNI saja, tidak atur urusan lain. Undang-undang kepolisian, atur kepolisian saja. Undang-undang kehutanan, atur tentang kehutanan saja, dan seterusnya. Nah, Otsus ini beda. Undang-undang Otsus ini dia atur semua bidang. Dia atur kehutanan, pertambangan, kepegawaian, seluruh bidang dia atur. Nah, oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Pak selaku Ketua Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ini benar, bahwa memang Otsus ini dia desentralisasi asimetris, yang kita sebut sebagai afirmasi, artinya desentralisasi yang tidak sama dengan desentralisasi yang lain. Karena dia atur semua bidang, maka dia perlu diberi kekhususan. Nah, kendala yang kita hadapi itu ada benturan regulasi. Jadi misalnya undang-undang sektoral yang lain, misalnya kehutanan, lingkungan hidup dan lain-lain, kalau turun dengan program pemerintah pusat ke daerah, khususnya di Papua yang berlaku undang-undang otonomi khusus, itu terjadi benturan regulasi. Karena kita di undang-undang Otsus itu, misalnya dalam bidang kehutanan, dia mengatur nanti di norma yang terakhir dia kunci, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kehutanan di tanah Papua, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berarti kembali lagi ke undang-undang sektoral, undang-undang kehutanan. Demikian juga kepegawaian. Nanti dia kunci di ayat terakhir. Pelaksanaan kepegawaian di tanah Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berarti kembali lagi undang-undang ASN. Demikian seterusnya. Sehingga ini seolah-olah ini ada undang-undang otonomi khusus, tapi kekhususannya tidak ada, harus kembali lagi ke undang-undang sektoral. Ini namanya benturan regulasi, itu yang pertama. Yang kedua, penjabaran dari undang-undang otonomi khusus itu perdasus, peraturan daerah khusus. Sedangkan penjabaran dari undang-undang sektoral itu PP, peraturan pemerintah. Jadi ketika undang-undang sektor itu dilaksanakan oleh kementerian terkait di tanah Papua, lalu di Papua itu kepala daerah melaksanakan pembangunan sektor, itu menggunakan perdasus. Nah, ketika ada terjadi benturan regulasi perdasus dengan peraturan pemerintah, secara hierarki perdasusnya kalah. Oleh karena itu, kalau apabila ada revisi ke depan, mungkin ini menjadi masukan bagi pemerintah pusat, kita harus atur juga di PP, di peraturan pemerintah, bukan di perdasus. Sehingga secara hierarki dia sama. Ketika secara hierarki itu PP undang-undang sektoral dan PP undang-undang Otsus itu sama, karena hierarkinya sama, maka lex spesialisnya yang akan berlaku. Kekhususan Papuanya akan berlaku. Nah, ini yang mungkin masukan ke depan untuk pemerintah pusat, apabila ada revisi, harus diatur dalam peraturan pemerintah. Dan kita tidak perlu takut revisi undang-undang Otsus, karena undang-undang itu dia tidak mempengaruhi eksistensi negara. Sebuah undang-undang dicabut, dia tidak akan merubah bentuk negara. Dia tidak akan meruntuhkan negara. Undang-undang itu dicabut atau direvisi, tidak ada pengaruhnya. Karena negara itu berdiri di atas konstitusi, di atas undang-undang dasar, bukan di atas undang-undang. Sehingga undang-undang Otsus setelah kita laksanakan, kita evaluasi, bagian yang tidak berjalan itu bisa kita revisi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Polo. Kita telah mendengarkan, ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya lanjut dari Pak Gubernur tadi, tentang les spesialis tadi itu.
Ya itu ya benar sekali. Itu di dalam undang-undang itu ya, dalam desentralisasi otonomi daerah, semua kebijakan ya untuk undang-undang otonomi khusus ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali 5 hal yang nggak boleh. Itu masih yang tidak diberikan kewenangan ke daerah. Ya walaupun ada undang-undang otonomi khusus, masalah hankam, kemudian fiskal, ya pokoknya ada 5 urusan yang tidak peradilan, luar negeri, dan agama. Ini saja yang tidak diberikan kewenangan kepada daerah dalam les spesialis tadi. Tapi selebihnya masalah kehutanan, pertambangan, lain-lain, itu sebenarnya pemerintah daerah, pemerintah pusat harus berani ya percayai pemerintah daerah dan berikan kewenangannya secara utuh ke daerah seperti itu. Kasihan. Jangan ada tapi-tapinya. Ya, Jangan ada tapi-tapinya. jangan ada tapinya dan jangan ada kecurigaan gitu loh. Kita ini kan sudah satu negara begitu. Apalagi yang mau diragukan. Kalau dipercaya pemerintah daerah itu tegak lurus ya. Dalam alam kemerdekaan mereka punya potensi daerah, silakan diberikan kewenangan sesuai dengan regulasi. Baik. Dirubah ya kementerian terkait misalnya. Baik. Harus dirubah pasal-pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur tentang bagaimana pengolahan sumber daya alam. Itu bisa kita lihat dan sudah dimulai Pak, sudah dimulai dengan Papua Barat Daya. Pak Menteri SDA sudah memberikan 70% untuk provinsi dan berapa daerah, jadi semakin membaik. Dan nanti dalam tata kelola ini kita akan lihat itu lagi Pak. Baik. Makasih. Baik, terima kasih. Pak Felix ada yang menyampaikan sesuatu, tapi singkat saja Pak, karena durasi kita terbatas Pak. Intinya bahwa kita komite eksekutif dalam 3 bulan terakhir yang kita belanja masalah, termasuk dengan Bu Wamen, kira-kira afirmasi apa atau makna percepatan apa di era Bapak Presiden Prabowo ini, sehingga ada sebuah legacy kekhususan dalam konteks regulasi yang tadi ditekankan oleh Pak Gubernur, antara sektoral dengan kekhususan kepapuaannya, kemudian cara pendekatan, karena semua program pembiayaan sekarang konsentrasi di kementerian dan lembaga, bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk di Papua. Dan terakhir tentu dengan Undang-Undang Otsus kita bersyukurnya sudah ada sebuah payung awal untuk bagi kita semua. Mari kita lakukan. Hari ini sudah ada 6 provinsi di Papua, sehingga kalau kita dayung sebuah perahu itu ya tidak hanya dulu hanya 2 pendayung ya di Papua dan Papua Barat, tapi hari ini Pak Gubernur Papua Selatan di selatan sampai di Papua Barat Daya, jadi sudah ada 6 figur yang akan terus membawa Papua lebih baik ke depan, ya tentu ditambah dengan kami di kementerian maupun komite eksekutif Papua. Baik, terima kasih Pak Felix. Wah, sayang sekali dialognya sudah semakin panas, semakin hangat ya. Dalam kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo sekarang kami sedang melakukan transformasi. Baik, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita, tapi usai program, jadi kita akan dialog sendiri nantinya. Terima kasih sekali lagi Ibu Ripka Haluk selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, dan juga terima kasih Pak Polo Savanpo selaku Gubernur Provinsi Papua Selatan, dan juga terima kasih Pak Felix Fernando Wanggai selaku Ketua Komite Eksekutif Badan Percepatan Pembangunan Papua telah berdialog bersama kami mengenai kebijakan afirmasi otonomi khusus Papua. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di NTV Today pada hari ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Rian Antono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.